aku benar-benar pergi dari rumah. Sampai hari pernikahan Kinan tiba, aku tak berniat sama sekali untuk datang menghadiri. Thorik sempat mengirimkan beberapa foto padaku, terlihat banyak tamu undangan yang hadir tak terkecuali Mas Fahrul. Keluarga Roni juga datang, meskipun tak banyak. Tapi paling tidak ada orang tuanya yang membuatku yakin kalau dia memang serius pada Kinan. Sampai acara selesai, Thorik selalu menceritakan apa yang ia lihat di acara pernikahan Kinan. Bahkan Thorik bilang kalau Mas Fahrul ada di sana sampai acara selesai dan malah disambut baik oleh keluarga. Ya terkecuali oleh bapak, ibu dan Thorik tentunya. Keluargaku yang lain seolah mendukung kembali Mas Fahrul untuk rujuk denganku. Padahal mereka semua tahu apa yang menyebabkan aku menggugat cerai Mas Fahrul. Bagi mereka Mas Fahrul sudah berubah karena mereka termakan omongan manis Mas Fahrul. Apalagi akhirnya keluargaku tahu kalau yang membiayai pesta pernikahan Kinan itu adalah Mas Fahrul. Bude bilang, seharusnya Kak Priska diam saja selama Mas Fahrul masih pulang ke rumah dan memberikan jatah bulanan dengan jumlah yang besar. Tak usah pedulikan bagaimana Mas Fahrul di luaran karena semua lelaki pasti akan melakukan yang namanya selingkuh. Begitulah bunyi pesan yang Thorik kirimkan. Sebuah pemikiran yang sangat aneh. Padahal Bude juga memiliki anak gadis yang nantinya akan menjadi seorang istri. Bisa-bisanya Bude membenarkan perselingkuhan yang menurutku selingkuh itu merupakan suatu penyakit. Penyakit yang bisa kambuh kapan saja sekalipun dia sudah berjanji untuk berubah. Mungkin memang ada yang bisa sembuh dari penyakit selingkuh ini, tapi rasanya langka kecuali dia sudah benar-benar mendapat teguran yang membuat ia sadar dan takut untuk melakukannya lagi. Apapun alasannya, aku tetap tak bisa menerima lagi Mas Fahrul. Seminggu sudah aku tinggal di rumah Wulan. Sebetulnya Wulan sangat baik dan bahkan pengeluaranku jadi berkurang karena setiap hari makan dan minum di rumah Wulan. Bisa dibilang kemungkinan gajiku akan utuh. Tapi entah kenapa aku merasa tak nyaman. Mungkin karena tak pernah keluar rumah sama sekali kecuali saat berjemur dengan Bu Broto saja. Rencananya, gajian berikutnya aku akan mencari kos saja. Alasannya tentu agar aku merasa nyaman dan bisa sesekali keluar malam sekedar mencari angin. Mbak Priska, apa ibu sudah tidur? Tanya Wulan sambil masuk ke kamar ibunya di mana aku sedang menjaga Bu Broto. Sudah Wulan, baru saja. Apa kamu butuh bantuanku? Tanyaku. Setahuku Wulan akan membuat acara nanti malam. Namun entah acara apa itu aku tidak tahu. Iya mbak, aku sedang buat kue sementara Bibik menyiapkan masakan untuk nanti malam. Kalau boleh aku minta bantuan Mbak Priska untuk buat kue juga. Sebetulnya bisa beli, cuma rasanya tak puas saja jika menghidangkan kue bukan buatan tanganku sendiri. Tentu dengan senang hati aku mau membantu Wulan, selain bisa mendapat ilmu dari keahlian Wulan membuat kue. Ini juga kuanggap hiburan karena sudah lama aku tak memasak. Aku segera ke dapur bersama dengan Wulan, ku bantu sesuai perintah Wulan. Sepertinya acara spesial ya Lan? Tanyaku sambil mengocok adonan kue. Iya mbak, nanti malam teman-temanku akan datang. Teman saat aku dulu sempat les saat masih sekolah. Kami sudah bersahabat dan selalu berkomunikasi via chat. Karena kebetulan semuanya sedang ada di kota ini, jadi kami memutuskan untuk bertemu. Jelas Wulan sambil tersenyum senang. Aku pun akan merasa senang seperti Wulan jika punya teman yang bisa aku ajak untuk berkumpul. Sayangnya sejak dulu aku tak punya sahabat, karena sejak sekolah aku terlalu sibuk bekerja jadi tak pernah ada waktu untuk sekedar nongkrong dengan teman-temanku. Wah, sepertinya akan sangat ramai nanti malam ya Lan. Kalau kamu butuh bantuan jangan sungkan ya Lan. Kataku. Meskipun tak bisa ikut bergabung namun kurasa paling tidak bisa melihat Wulan dan temannya tertawa bersama aku juga akan tertular kebahagiaannya. Aku membantu Wulan hanya selama Bu Broto tidur siang saja. Setelah ibunya Wulan bangun aku kembali melanjutkan pekerjaanku. Sampai malam hari tiba, Wulan sudah berdandan cantik. Sementara aku bersiap membawa Bu Broto untuk tidur. Karena ini sudah pukul 7 malam. Satu persatu teman Wulan mulai datang. Aku kira teman Wulan dari kalangan atas juga seperti dirinya.
Tapi ternyata ada yang hanya menggunakan sepeda motor bahkan angkutan umum. Hebatnya pertemanan mereka yang masih terjalin meskipun banyak perbedaan di antara mereka. Ku tepis rasa ingin tahu dalam pikiranku. Aku segera menemani Bu Broto tidur dan sayup-sayupku dengar Wulan dan temannya yang mulai berbincang. Yang datang tak hanya wanita saja. Bahkan ada beberapa lelaki juga yang datang. Setelah Bu Broto tidur, aku berinisiatif untuk membantu Bibik menghidangkan makanan. Kuperhatikan satu persatu teman Wulan, dari mulai yang penampilannya berkelas sampai yang biasa saja sepertiku. Aku tanpa malu membawakan makanan dan minuman ke tempat mereka semua berkumpul. Setelah itu, kembali ke dapur mengobrol bersama Bibik sambil menunggu tamunya Wulan pulang, kemudian ikut membereskan rumah membantu Bibik. Meskipun tugasku di sini sebetulnya hanya mengurus Bu Broto saja, tapi aku cukup tahu diri. Tin. Tiba-tiba aku dengar ada suara klakson mobil yang berhenti di depan rumah Wulan. Aku dan Bibi membiarkannya karena di depan sudah ada satpam dan kami pikir itu temannya Wulan. "Mbak Priska, ada yang mencari Mbak itu di depan. Tapi orangnya seperti teman kantornya Bu Wulan," kata satpam tersebut. Aku langsung bisa menebak kalau itu Mas Fahrul, karena kalau bukan siapa lagi teman kantor Wulan yang mencariku. "Oh iya Pak, terima kasih. Aku ke depan sekarang." Aku segera keluar lewat pintu dapur dengan diikuti oleh Pak Andi. Benar dugaanku, ternyata Mas Fahrul sudah berdiri di samping mobilnya. Dia terlihat rapi sekali, bahkan wajahnya juga tampan sekali. "Ah Priska, buang jauh-jauh pikiranmu itu. Fahrul adalah masa lalu yang memberi kenangan pahit dalam hidupmu. Jangan sampai kamu tergoda lagi hanya karena ketampanannya saja." "Ada apa?" tanyaku ketus. "Kita harus bicara Priska. Bisakah kita bicara di mobil saja? Tak enak bicara di luar begini," ajak Mas Fahrul. "Bicara saja di sini Mas. Aku masih ada pekerjaan jadi tak bisa bicara lama-lama. Cepat katakan ada apa?" Aku tak akan mudah lagi terbujuk atau bersikap seolah memberi kesempatan lagi pada dia. "Priska, aku mohon kembalilah padaku. Keluarga besarmu saja sangat mendukung aku. Jika kamu sudi menerimaku kembali, aku yakin bapak dan ibu juga akan mau menerimaku juga. Mereka pasti mengutamakan kebahagiaanmu Priska. Aku janji kali ini akan kuberikan nafkah batin yang selama ini tak pernah kuberikan padamu," ucap Mas Fahrul sambil memegang tanganku, namun segera ku tepis. "Kita itu sudah resmi bercerai Mas, jadi rasanya sudah tak ada kesempatan lagi untuk kita bisa kembali. Jika kamu terus melakukan ini, justru aku semakin yakin kalau keputusanku untuk bercerai darimu itu adalah benar," jawabku tegas. "Tapi kita bisa mengulang pernikahan kita lagi Priska. Memulai semuanya dari awal dan melupakan masalah yang pernah terjadi. Kamu ibunya Deva dan aku ayahnya. Deva menginginkan kita untuk tetap bersama. Dia ingin memiliki orang tua lengkap." "Cukup Mas. Berhenti menjadikan Deva alasan untuk membujuk aku. Karena meski aku menyayangi Deva, tetap saja aku tak mau jika harus kembali padamu. Itu sama saja aku kembali mengulang kebodohan yang pernah kulakukan dan mengulang kembali waktuku yang selama 6 tahun terbuang sia-sia. Lebih baik kamu cari saja wanita lain Mas. Jangan terus seperti ini karena sekeras apapun kamu mengejar, aku tak akan pernah mau." Tak kusangka tiba-tiba Mas Fahrul mendekatkan tubuhnya kemudian memegang tanganku dengan keras. Dia bahkan mendekatkan wajahnya dengan wajahku hingga membuat aku ketakutan. "Aku sudah mengeluarkan banyak uang untukmu dan keluargamu Priska. Tak bisakah kamu membalas semua kebaikan itu dengan kembali padaku? Aku akan terus berusaha bahkan melakukan apapun agar kamu bisa kembali jadi milikku. Semakin kamu menjauh, maka aku akan semakin nekat," bisik Mas Fahrul namun penuh penekanan. Aku mencoba melepas pegangan tangan Mas Fahrul di tanganku. "Lepas Mas. Ini sakit. Aku bisa saja berteriak dan membuat kamu diamuk warga karena melakukan kekerasan terhadap wanita," bentakku tak mau kalah. "Lakukan Priska. Lakukan jika kamu berani. Aku tak bersalah apapun. Aku hanya sedang memperjuangkan cintaku," jawab Mas Fahrul dengan tatapan nyalang menyeramkan.
Dia pikir mungkin aku akan takut untuk berteriak, sama halnya seperti dia. Aku juga tak akan gentar untuk bisa lepas dari kejarannya. "Lepas, Mas. Ini sakit. Tolong!" Teriakku akhirnya namun tak begitu keras. Aku hanya berharap satpam mau mendengar dan membantuku. "Hei, lepaskan!" teriak seorang pria yang tak aku kenal. Tampilannya sangat sederhana, namun tatapannya mampu membuat hatiku bergetar. "Siapa kamu? Tak usah ikut campur!" tanya Mas Fahrul yang masih belum melepas genggaman tangannya di pergelangan tanganku. Lelaki itu berjalan dengan santai menghampiri kami. "Aku memang bukan siapa-siapa dan aku juga tak berniat ikut campur kalau caramu memperlakukan wanita tak seperti ini. Sekalipun dia istrimu atau keluargamu, tak sepantasnya kamu bersikap kasar," jawab pria tersebut santai. Aku jadi begitu penasaran dengan pria ini. Penampilannya sangat sederhana namun kata-katanya begitu mengena sampai ke hati. "Aku suaminya, jadi aku berhak melakukan apapun pada istriku. Lebih baik kamu pergi atau kamu akan berhadapan denganku," bentak Mas Fahrul tak terima dan tanpa malu dia mengaku kalau aku istrinya. "Kita sudah bercerai, Mas, sah secara agama maupun negara. Jadi lepaskan aku sekarang juga karena aku tak akan pernah mau kembali denganmu." Kali ini dengan sekuat tenagaku coba melepas kembali tanganku dari tangan Mas Fahrul. Setelah lepas, Mas Fahrul tak lagi memaksaku, mungkin karena lelaki itu masih ada di hadapannya dan menatapnya. Aku juga segera masuk ke rumah Wulan untuk menghindari terjadinya keributan. Sesampainya di dapur, segera kuambil segelas air dan kuteguk sampai habis. Aku tak menyangka Mas Fahrul bisa berubah semengerikan itu hanya karena obsesinya untuk memiliki aku kembali. Bukan cinta, itu obsesi. Karena jika cinta tentu tak akan tega membuat orang yang ia cintai terluka. "Mbak Priska, bisa tolong bantu Bibik bawakan es dan buah ini ke depan?" suruh Wulan yang membuat aku cukup kaget dari lamunanku. "Oh iya, Lan, tentu." Ku bawa buah potong yang memang sudah disiapkan ke depan. Sampai mataku tak sengaja bertabrakan dengan sosok yang tadi sudah menolongku. Ternyata pria yang tadi sempat membelaku saat Mas Fahrul berlaku kasar merupakan salah satu dari teman Wulan. Namun di antara yang lainnya dia yang terlihat lebih tua dan paling sederhana. Bukan aku terlalu percaya diri, hanya aku merasa dia terus memperhatikan aku. Selesai dengan pekerjaanku, segera aku kembali ke dapur. Sekitar pukul 10 malam, teman-teman Wulan barulah pulang. Aku kembali membantu Bibik membereskan semuanya. Semenjak kejadian malam itu, aku kira Mas Fahrul tak akan lagi menggangguku. Tapi ternyata dia terus-terusan menerorku dengan pesan. Bahkan aku dengar dari Thorik kalau Mas Fahrul mulai sering mampir untuk sekedar mengirimkan makanan atau mengantar Deva bertemu ibu dan bapak. Semua ini karena Kinan, dia yang selalu memberi hati pada Mas Fahrul dan menerima Mas Fahrul di rumah. Aku kira setelah menikah Kinan akan dibawa pindah oleh suaminya. Mengingat Kinan bilang kalau Roni sudah mapan. Ya masa saja punya mobil tapi tak punya rumah. Itu membuat aku semakin yakin untuk mencari tempat kos saja. Aku juga sudah bicara pada Wulan kalau sekitar 1 minggu lagi aku akan mencari tempat kos dan pindah dari rumah Wulan. Awalnya Wulan menyayangkan hal itu, namun dia mengerti kalau aku pun butuh waktu untuk diri sendiri. Hingga tibalah saat dimana aku keluar dari rumah Wulan. Dengan hanya membawa 1 koper pakaianku saja, aku pergi ke tempat yang sudah sempat ku cari lewat internet. Kamar kos kecil yang hanya untuk 1 orang. Dengan harga murah namun tentu akan nyaman untuk aku yang hanya tinggal sendiri. Aku juga sudah bilang pada bapak dan ibu kalau aku tak lagi tinggal di rumah Wulan, jadi bapak dan ibu bisa sesekali mampir jika aku sedang ada libur. Meskipun sudah tak tinggal dengan orang tua, namun uang bulanan selalu ku kirimkan untuk bapak dan ibuku. Di hari pertama aku tinggal sendiri, aku memutuskan untuk jalan-jalan malam sekedar mencari pengisi perut yang mulai berteriak minta diisi. Aku mampir ke warung tenda yang menjual nasi pecel lele dan soto. Kupesan seporsi nasi beserta soto babat. Malam ini cerah sehingga di luar ramai sekali orang yang sekedar beli makan sepertiku atau bahkan untuk menyelesaikan urusannya.
Setelah membayar soto pesananku, aku memilih ke minimarket sebentar untuk membeli sabun, sikat gigi dan peralatan mandi lainnya yang memang belum ada di tempat di kos. Sampai mataku menangkap seseorang yang sangat tak ingin kutemui. Orang yang mengaku pengusaha properti dan sudah mapan. Dia turun dari mobilnya, mobil yang sempat kukira itu milik Mas Fahrul. Namun ada yang aneh, dia tak turun sendiri dari mobil tersebut. Dia justru membukakan pintu untuk seorang wanita setengah baya. Aku segera bersembunyi di balik susunan rak yang ada di minimarket karena mereka berdua terlihat masuk ke minimarket. Roni membawakan keranjang belanjaannya, sementara wanita setengah baya itu dengan santai memilih barang yang hendak dia beli. Aku terus memperhatikannya, sempat menimbang apa perlu aku mengurnya atau tidak. Namun, aku memutuskan untuk pergi menghindar dengan segera menuju kasir dan meninggalkan minimarket. Meskipun penasaran, namun aku tak berniat ingin tahu karena aku tak mau lagi berurusan dengan Kinan untuk saat ini. Lagian aku yakin kalaupun ku beritahu Kinan mengenai hal ini yang ada kita malah kembali bertengkar karena Kinan tak percaya. Lebih baik aku pulang saja dan segera menyantap makanan yang sudah aku beli tadi. Tin. Ojek mbak. Saat sedang hendak masuk gang di mana tempat kos berada, ada sebuah sepeda motor yang berhenti di sampingku dan menawarkan jasanya sebagai tukang ojek. Oh tidak bang, sudah dekat kok. Jawabku tak terlalu ramah namun juga tak ketus. Loh mbak ini bukannya yang bekerja di rumah Wulan ya? Tanya tukang ojek tersebut. Aku tak mengenalinya, tapi kenapa dia bisa tahu kalau aku bekerja di tempat Wulan ya? Mungkin dia tahu Wulan dan sempat melihatku keluar masuk rumah Wulan. Lelaki itu membuka masker yang menutupi wajahnya, dan betapa terkejutnya aku saat ternyata dia lelaki yang dulu pernah membantuku saat Mas Fahrul bersikap kasar padaku. Dia temannya Wulan yang pernah datang malam itu. Tatapannya yang teduh begitu aku kenal. Oh mas ini temannya Wulan ya? Tanyaku karena sudah mengenali wajahnya. Iya betul mbak. Saya temannya Wulan. Mbaknya mau kemana? Biar saya antar saja. Tawarnya dengan ramah. Tahu usah repot-repot mas. Sudah dekat kok biar aku jalan saja. Kalau begitu permisi ya. Aku segera pergi meninggalkan lelaki yang belum ku ketahui namanya itu. Aku tetap menjaga untuk tak dekat dulu dengan lelaki manapun. Lagian aku juga belum lama menyandang status janda ini. Kali ini aku akan lebih teliti untuk dekat dengan lelaki, tak akan lagi mudah tertipu hanya karena dia tampan dan royal. Maaf mbak, tunggu sebentar. Panggil pria itu lagi dan terpaksa aku menghentikan langkahku kembali. Ada apa mas? Aku Bima. Ucapnya seraya mengulurkan tangannya ke hadapanku. Dia ternyata pria yang berani juga, mengajak berkenalan tanpa kata-kata gombal. Ku terima uluran tangannya. Priska! Ucapku singkat kemudian segera menarik tanganku kembali. Aku memang temannya Wulan, tapi aku hanya tukang ojek di sekitar sini. Kalau butuh diantar kemana saja tak usah sungkan ya bilang padaku. Untukmu, gratis. Katanya dengan jujur. Dia tak terlihat malu sedikit pun menceritakan mengenai dirinya. Itulah yang aku lihat. Saat malam itu hanya Bima ini yang terlihat paling sederhana di antara teman Wulan yang lainnya. Meskipun dulu mereka satu tempat les saat masih sekolah, namun tak menjamin orang tersebut bisa sukses dalam hal materi. Dan bagusnya Bima tak minder saat teman-temannya mengajak dia berkumpul. Kalau aku pribadi mungkin akan malu jika temanku mengajak reuni sementara keadaanku masih seperti ini. Sejak sekolah sampai sekarang masih saja menjadi pembantu. Oh iya mas. Jawabku bingung harus berkomentar apa. Ya sudah silahkan jika mau pulang. Maaf ya kalau sudah mengganggu waktumu Priska. Tak apa, permisi Mas Bima. Aku kembali melanjutkan langkah kakiku. Karena tahu dia tukang ojek sekitar daerah sini, itu berarti kemungkinan kami akan sering bertemu tanpa disengaja. Keesokan harinya, aku pergi seperti biasa. Pukul 6.30 dengan berjalan kaki ke rumah Wulan. Sebetulnya tak terlalu dekat, namun hitung-hitung olahraga makanya aku berjalan kaki.
Kebetulan Wulan belum berangkat kerja, bahkan Wulan sepertinya sudah memandikan ibunya karena saat aku sampai Bu Broto dan Wulan sudah ada di halaman rumah sedang berjemur. Meskipun baru pukul 7 pagi, matahari hari ini cukup terik dan hangat. "Aku kesiangan ya, Lan?" Ucapku basa-basi karena tak enak jadi Wulan yang memandikan Bu Broto. "Tidak, Mbak. Santai saja. Kebetulan hari ini aku ke kantor agak siang. Karena sudah lama tak memandikan ibu, jadi aku sengaja memandikan ibu sesudah menyuapi ibu sarapan." Jelas Wulan yang sedang menyiram tanaman. "Oh iya, Lan, Bima, maksudku Mas Bima temanmu. Semalam tak sengaja aku bertemu dengannya di jalan. Ternyata dia bekerja sebagai ojek ya?" Sengaja ku bahas mengenai Bima hanya untuk memastikan saja. "Sudah bertemu rupanya? Syukurlah," jawab Wulan tersenyum misterius. Kenapa jawaban Wulan serasa tak nyambung dengan yang aku tanyakan? "Maksudnya bagaimana, Lan?" Tanyaku tak mengerti. Wulan meletakkan selang air di tangannya kemudian berjalan duduk di kursi taman. Aku mengekor. Sebetulnya malam itu, Bima secara terang-terangan di depan teman yang lain meminta aku mengenalkannya dengan Mbak Priska. Awalnya aku sempat berjanji padanya kalau akan ku kenalkan. Tapi keesokan harinya di kantor, Pak Fahrul Umah maksudku mantan suami Mbak Priska tiba-tiba menghampiriku ke ruangan dan dia bercerita kalau dia hendak rujuk dengan Mbak Priska. Makanya aku tak jadi mengenalkan Bima dengan Mbak. Entah kebetulan atau memang sudah jalannya, kalian malah bertemu tanpa disengaja ya rupanya. Wulan terkekeh. Aku tak menyangka dengan yang Wulan ceritakan. Baik mengenai Mas Bima yang minta dikenalkan denganku di hari pertama kami bertemu, maupun pada Mas Fahrul yang tanpa malu menceritakan masalah pribadinya pada atasannya. Aku sendiri bingung dengan Mas Fahrul. "Maaf ya Lan, kamu pasti terganggu karena aku. Tak seharusnya Mas Fahrul membicarakan masalah pribadi pada atasannya di kantor." Ucapku malu. "Mbak, maaf sebelumnya, selama ini aku tak mau banyak tahu mengenai gosip di kantor. Namun karena kali ini gosipnya membuat gempar membuat aku jadi penasaran juga akan kebenarannya. Apa benar kalau Pak Fahrul itu maaf suka dengan pria juga?" Akhirnya, rahasia yang selama ini Mas Fahrul tutupi sampai tega menggunakan aku sebagai penutup semua itu, terbongkar juga. Bahkan sampai orang satu kantor mengetahuinya. Aduh, kalau soal itu aku rasa aku tak berhak mengatakan apapun, Lan. Apalagi sekarang aku sudah bercerai. Nanti yang ada aku malah dibilang membongkar aibnya. Jawabku. Meskipun dengan menjawab seperti itu, aku yakin Wulan sudah bisa menilai kalau jawabannya iya. Sepintar apapun kita menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium pada akhirnya. Karena yang namanya bangkai itu tak akan bisa disembunyikan. Ke-31, Ibu sakit. "Halo Kak Priska, Ibu sakit." Sebuah kabar tak mengenakan disampaikan oleh Thorik melalui sambungan telepon. Sudah hampir 2 bulan aku memang tak kembali ke rumah. Ya semenjak aku pergi sampai sekarang aku tak pernah pulang ke rumah. Meski begitu aku rutin menghubungi orang tuaku dan bapak juga sempat datang ke tempat kosku beberapa kali. Namun, tanpa ibu. Bapak pernah cerita kalau Kinan mengalami mabuk parah selama kehamilannya. Dia sampai tak bisa apapun dan hanya berbaring saja di kamarnya. Begitu juga dengan Roni suaminya, karena sibuk bekerja pergi pagi pulang malam. Roni jadi tak ada waktu mengurus Kinan. "Ibu pasti kecapean ya, Rik?" Tanyaku menebak. Karena saat mendengar Kinan mabuk parah sampai tak bisa apapun itu berarti semua pekerjaan rumah termasuk mencuci pakaian Kinan pasti ibu yang kerjakan. "Iya Kak. Entah kapan pasangan suami istri itu akan pergi, keduanya tak ada sumbangsi dalam hal materi ataupun tenaga sama sekali. Enak saja hanya menumpang hidup pada bapak dan ibu yang bahkan bapak ibu saja kita yang biayai." Jelas Thorik kesal. "Maksudmu bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka tak pernah memberikan ibu uang?" Tentu aku terkejut mendengarnya. Padahal Roni itu seorang pengusaha. Aku bisa maklumi jika dia masih menumpang di rumah bapak mungkin karena Kinan yang sedang hamil. Tapi kupikir selama ini Roni memberikan nafkah untuk makannya dia dan istrinya setiap hari.
Kalau begitu sama saja aku dan Thorik yang membiayai mereka. Tapi kenapa Bapak tak pernah cerita padaku tentang hal ini? Iya Kak, tak pernah sama sekali. Aku saja yang bekerja pagi dan pulang malam selalu sempat mencuci baju sendiri. Tapi si Roni, jangankan mengurus Kinan, bahkan pakaian dia saja ibu yang ngurus. Jelas Thorik lagi. Aku begitu geram mendengarnya, enak saja dia menantu mengerjai mertua seenaknya. Meskipun ibu rela melakukan itu, tetap saja rasanya tak benar jika sampai pakaiannya saja yang urus ibuku. Aku jadi teringat kembali saat aku melihat Roni dengan wanita setengah baya di minimarket. Aku yakin wanita itu ada apa-apanya dengan si Roni. Ya sudah, nanti kakak akan pulang besok sore. Kakak harus izin dulu pada majikan kakak, jadinya kakak tak bisa datang pagi. Aku tak bisa diam saja mendengar ibuku sakit. Tentu aku harus datang meskipun sebetulnya malas kalau sampai bertemu Kinan. Baiklah, kata apa? Ibu juga merindukan Kak Priska. Jawab Thorik. Memang selama Bapak datang ke tempatku ibu belum pernah ikut. Itu karena ibu tak bisa meninggalkan Kinan sendirian. Rik, apa Mas Fahrul masih suka datang ke rumah? Tanyaku penasaran. Aku sempat bertemu sih beberapa kali. Mas Fahrul datang untuk mengantarkan sembako ke rumah. Dan yang menerimanya selalu Kinan. Sebetulnya Bapak sempat marah karena Kinan menerima saja pemberian Mas Fahrul. Namun Kinan malah bilang yang namanya rezeki bahkan datang dari seorang anjing pun tak ada salahnya diterima. Aku terkejut mendengarnya, sepertinya Kinan yang tak tahu malu itu sengaja terus mendekati Mas Fahrul dan memanfaatkan itu semua. Entah apa tujuannya. Padahal Mas Fahrul sendiri sudah lama tak pernah menerorku lagi kini karena aku juga sudah mengganti nomor ponselku. Memalukan sekali. Mungkin itulah kenapa si Roni tak pernah memberikan uang untuk masak pada ibu karena berpikir kalau Mas Fahrul saja selalu memberikan sembako dan Kinan merasa itu berkat dia. Lagian Mas Fahrul itu kenapa sih masih saja datang ke rumah padahal kami sudah bercerai? Kuungkapkan kekesalanku. Entahlah Kak. Ya sudah, itu saja yang ingin aku sampaikan. Aku harap Kak Priska datang dan tak perlu menanggapi Kinan ya Kak. Sambungan telepon pun terputus. Keesokan harinya aku sudah izin pada Wulan kalau minta pulang cepat dan seperti biasa Wulan tak masalah. Aku menyelesaikan pekerjaanku sampai memandikan dan memberi Bu Broto makan sore. Setelah itu aku pulang untuk menjenguk ibu. Aku berencana naik angkutan umum, karena akan mampir dulu membeli buah untuk ibu. Tin. Priska! Panggil seorang lelaki menggunakan sepeda motornya. Meskipun hanya tukang ojek, tapi Bima tetap berpenampilan rapi. Mas Bima, sedang cari penumpang ya? Tanyaku basa-basi. Iya, kamu mau kemana? Pulang? Ayo naik biar kuantar saja. Ajak Mas Bima sambil memberikan helmnya padaku. Tidak Mas, terima kasih. Aku juga tak akan langsung pulang, aku akan ke rumah orang tuaku dulu. Jawabku menolak. Oh ya sudah, ayo kuantar saja. Di mana memang rumah orang tuamu? Sebetulnya aku ingin kembali menolak, tapi entah sudah keberapa kalinya Mas Bima menawarkan untuk mengantarkanku dan selalu saja aku mencari alasan. Baiklah, tapi tak gratis ya Mas? Aku akan bayar sesuai tarif seberapa jauh perjalananku. Ucapku. Tanpa menunggu persetujuan Mas Bima, aku segera menerima helm di tangannya dan duduk di belakangnya. Kuberitahukan alamat rumah orang tuaku, namun sebelumnya aku juga minta Mas Bima untuk berhenti di toko buah. Sepanjang jalan Mas Bima terus mengajak aku bicara. Rupanya dia orang yang humoris. Mas Bima menceritakan mengenai pengalamannya yang ternyata pernah pergi merantau untuk bekerja sampai akhirnya dia memilih menjadi tukang ojek saja. Saking asiknya mengobrol, sampai tak terasa sudah sampai di rumah orang tuaku. Mau mampir dulu Mas? Tanyaku basa-basi sebetulnya. Tak enak jika aku langsung membayar ongkos kemudian menyuruhnya pulang begitu saja. Boleh, sekalian aku menjenguk ibumu yang sedang sakit juga Pras. Jawab Mas Bima seraya melepas helm dan jaketnya. Kukira dia akan menolak karena kami memang tak sedekat itu sampai harus mampir.
Tapi ternyata Mas Bima tak berpikir seperti itu. Jadi terpaksa aku biarkan dia untuk mampir dan berkenalan dengan ibu dan bapakku. Saat masuk, di rumah sangat sepi sekali. Sepertinya Kinan di kamarnya, Torik masih di pabrik sementara bapak sedang dengan ibu. Mas silakan duduk dulu, aku akan panggil orang tuaku dulu, ucapku pada Mas Bima. Kemudian aku masuk ke dalam menuju kamar bapak dan ibu. Tok, tok, tok. Bu, Pak. Aku mengetuk pintu terlebih dulu kemudian membukanya sambil melihat ke dalam sedikit. Benar rupanya bapak sedang duduk di samping ibu namun tertidur. Sepertinya bapak kelelahan juga mengurus ibu. Kuhampiri mereka berdua dan kubangunkan perlahan. Priska, kamu datang nak? Ucap bapak yang sudah terbangun sambil mengucek matanya. Iya pak, aku ingin melihat ibu. Selanjutnya kubangunkan ibu juga perlahan. Mata ibu seketika berembun saat sadar kalau aku ada di hadapannya. Aku memeluk ibu erat, begitu juga ibu yang membalas pelukanku. Semuanya sudah berubah Priska, ucap ibu lirih. Iya bu, aku tahu, maafkan aku, jawabku. Karena bagaimanapun aku tetap merasa bersalah. Apa yang terjadi pada keluargaku saat ini berawal ketika aku memutuskan untuk bercerai. Kita ke dokter ya bu? Ajakku pada ibu. Ibu sudah ke dokter Priska? Fahrul membawa dokter kemari tadi pagi, kata bapak. Kenapa sih dia selalu saja hadir dalam keluargaku, bahkan di saat yang memang tepat? Oh iya pak, aku kemari bersama teman. Dia sedang menunggu di ruang tamu. Bisakah bapak temani dia dulu? Aku ingin bicara dulu dengan ibu, maaf pak. Aku tiba-tiba teringat pada Mas Bima yang sudah menunggu bahkan belum kubuatkan minum sama sekali. Makanya aku minta bapak untuk menemaninya dulu. Bapak tak menjawab, namun beliau segera keluar kamar. Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu sakit begini pasti karena kecapean kan? Tanyaku ingin dengar langsung dari mulut ibu meskipun Torik sudah bercerita. Ibu rasa suaminya Kinan itu bukan orang yang jujur Priska. Dia bahkan tak pernah ada di siang hari sekalipun tahu ibu sakit dan Kinan mabuk parah. Dia seolah tak peduli. Dia bahkan berani membentak Kinan saat akan pergi kerja sementara kemejanya belum dicuci karena ibu sakit. Ibu sebetulnya keberatan melayani dia yang menganggap ibu seperti pembantu. Hanya saja ibu melakukan itu karena Kinan. Bagaimanapun Kinan, dia tetap anak ibu. Jelas ibu namun tetap membela Kinan. Padahal tadinya aku ingin menyarankan kalau bapak dan ibu suruh Kinan dan Roni pergi saja. Pindah rumah mau itu mengontrak atau tinggal dengan orang tua Roni yang terpenting mereka tak menyusahkan ibu dan bapakku. Tapi sepertinya ibu tak akan setuju, seperti yang ibu bilang tadi. Bagaimanapun juga Kinan anak ibu, sebesar apapun kesalahan Kinan ibu akan selalu siap untuk memaafkan karena seorang ibu itu lautan maaf. Lalu selama ibu sakit siapa yang mencuci? Kenapa tak suruh si Roni itu untuk laundry saja? Dia kan pengusaha properti. Masa iya laundry 7.000 sekilo saja tak mampu? Ucapku memberi saran. Yang mencuci bapak Priska, karena melihat cucian sudah menumpuk dan berantak jadi terpaksa bapak juga mencucikan baju semuanya. Untungnya Torik bisa mencuci sendiri dan dia selalu sempat menyiapkan sarapan untuk kami semua sebelum berangkat kerja. Bapak sudah bicara dengan Roni. Tapi Roni malah mengancam kalau kami cerewet dan selalu menegur maka dia tak segan-segan akan meninggalkan Kinan. Sepertinya ini tak bisa dibiarkan. Aku akan menunggu sampai Roni pulang untuk menegurnya. Ya sudah, tak usah dipikirkan bu. Apa sekarang ibu sudah makan? Tanyaku. Sebetulnya aku melihat ada mangkuk dan gelas kotor tergeletak di lantai kamar. Namun itu entah bekas makan kapan. Rumah juga memang berantakan sekali, ya maklum saja yang membereskan bapak yang sudah tua. Beginilah rumah jika istri di dalam rumah tersebut sakit maka rumah akan terlihat tak karuan. Sekalipun suami membantu membereskannya namun tetap akan beda suasananya. Tanyalah bapakmu Pres, sepertinya bapak yang belum makan. Ibu sudah bapak suapi bubur nasi tadi pukul 3. Aku segera bangkit dari dudukku.
Kuambil mangkuk dan gelas kotor di kamar ibu. Sekalian kurapikan bungkusan biskuit serta baju kotor milik bapak dan ibu yang juga tergeletak di lantai. Selanjutnya aku menuju dapur, kulihat cucian piring masih menumpak dan benar saja pakaian kotor pun begitu banyak sampai menggunung. Kudahulukan membuat minum untuk Mas Bima, setelah dia pulang aku akan membereskan rumah. Tak peduli dengan Kinan dan Roni yang nantinya akan turut nyaman jika rumah sudah bersih. Yang pasti kulakukan ini untuk ibu dan bapak. Sambil menunggu air panasnya mendidih, kurendam cucian ibu dan bapak saja. Sementara baju Kinan dan Roni kumasukkan dalam kantung plastik dan kuikat. Silakan Mas Bima diminum. Maaf ya jadi kutinggalkan. Ucapku segan. Tak apa Priska, aku juga sedang berbincang dengan bapak. Diminum ya Pak, Pres. Mas Bima segera menyeruput teh hangat yang aku buat. Bapak belum makan ya? Tanyaku pada bapak. Nanti saja Priska, tak usah pikirkan bapak. Jawab bapak. Tidak ada yang memasak ya Pak di rumah? Priska, kalau begitu aku ke depan sebentar ya membelikan ayam goreng untuk keluargamu makan. Apa mau sekalian dengan nasinya? Tawar Mas Bima. Aku tak menyangka jika Mas Bima langsung berinisiatif seperti itu. Memang sih kulihat di kulkas hanya ada telur saja. Mungkin itu telur pemberian Mas Fahrul juga karena jumlahnya cukup banyak. Juga mie instan dan beras yang juga banyak. Tapi tak baik jika bapak terlalu sering makan mie instan saja. Apa tak merepotkan Mas? Kalau begitu sekalian aku titip soto juga ya Mas. Nasinya biar aku masak di rumah saja. Ini uangnya Mas. Sekali lagi maaf ya jadi merepotkanmu. Ku terima tawaran Mas Bima namun tentu tak cuma-cuma. Aku juga memberikan uang untuknya membeli semua itu. Aku mungkin memang memanfaatkan tenaganya, tapi aku tak mau dibilang memanfaatkan materinya juga. Mas Bima mengambil uang dari tanganku kemudian pergi dengan motornya. Pak, aku membereskan dapur dulu ya Pak. Priska sebentar. Apa dia sungguh hanya temanmu? Tanya bapak menghentikan langkahku. Tentu Pak. Sebetulnya dia teman Wulan. Ya sudah aku ke dapur dulu ya. Nanti kita makan bersama. Aku memasak nasi, kemudian mencuci baju dan mencuci piring juga. Kusapu dan kupel lantai seluruh rumah sehingga kini terlihat lebih baik dari tadi. Begitu semuanya selesai, Mas Bima juga datang. Aku hanya memberikannya uang 100.000 rupiah saja. Namun dia pulang dengan banyak tentengan di tangannya. Priska, ini siapkan biar bapak makan. Kasihan bapak juga seperti kurang sehat hanya mungkin memaksakan diri karena ibumu sakit. Kata Mas Bima. Aku memang tak tahu apa saja yang tadi dibicarakan bapak dan Mas Bima. Namun Mas Bima seperti tahu dan paham kondisi keluargaku. Ini kenapa banyak sekali Mas? Tadi kan hanya beli soto dan ayam goreng saja. Kataku sambil melihat satu persatu isi dalam plastik tersebut. Bahkan bubur ayam dan roti pun ada. Tak apa Priska. Sudah siapkan dulu makan untuk bapak. Kasihan bapak pasti sudah lapar. Aku segera ke dapur dan menyiapkan semuanya. Bahkan Mas Bima membelikan ikan kaleng juga. Mungkin agar nanti bapak mudah jika ingin makan tinggal memanaskannya saja. Bapak mengajak Mas Bima untuk ikut makan bersama juga dan Mas Bima tentu menerimanya dengan senang hati. Aku tak turut makan, aku lebih memilih untuk menemani ibu di kamar sambil mengupaskan buah. Kinan, sudah kamu suruh makan, Pres? Tanya ibu sambil mengunyah buah apel yang sudah kukupas. Belum Bu, aku tak ada menghampirinya sama sekali. Biarkan saja, itu tugas dan tanggung jawab suaminya Bu. Aku kemari untuk mengurus ibu dan bapak, bukan Kinan. Jawabku. Meskipun terdengar jahat tapi aku tak peduli. Masih sakit hatiku karena Kinan yang hendak menjebak aku demi biaya pernikahannya itu. Priska, bagaimanapun juga dia adik kandungmu. Apalagi Kinan sedang hamil. Kata ibu menasehati. Maaf Bu, kali ini aku tak bisa terus mengalah. Sekarang ibu fokus saja dulu dengan kesehatan ibu. Oh ya, semua pakaian ibu dan bapak sudah aku cuci dan kujemur juga di belakang.
Besok sepulang kerja aku kembali lagi untuk menggosok dan mencuci kembali. Ibu dan bapak istirahat saja, tak perlu melakukan apapun ya. Baju Kinan dan Roni? Tanya ibu. Sudah aku masukkan ke dalam kantong plastik, biar dia mudah membawanya ke laundry. Sudahlah Bu, beri kesempatan pada mereka untuk mandiri, mereka sudah dewasa dan sudah berumah tangga. Kalau ibu malah terus memanjakannya, itu berarti ibu tak sayang pada mereka karena ibu tak ingin melihat mereka dewasa dan mandiri. Cukup kesal sebetulnya aku dengan ibu. Namun aku sadar beliau wanita yang sudah melahirkan aku, jadi tak boleh aku sampai marah pada ibu. Selesai makan buah, ibu minta untuk duduk di ruang tengah saja. Katanya ibu merasa baikan setelah bertemu denganku. Ku kenalkan juga ibu pada Mas Bima yang ternyata sudah selesai makan dengan bapak. Tapi saat ke dapur aku tak melihat piring kotor sama sekali. Entah siapa yang mencucikan, tapi sepertinya tak mungkin Mas Bima juga. Karena sudah pukul 9 malam dan Roni belum juga pulang, aku akhirnya pamit pada bapak dan ibu. Aku tak enak pada Mas Bima yang mau menungguku. Padahal tadinya aku ingin sekali menegur Roni. Terima kasih banyak ya Nak Bima. Sering-seringlah main kemari. Bapak jadi merasa ada teman mengobrol. Tentu Pak, nanti jika Priska hendak kemari lagi saya pasti akan mengantarnya lagi. Bapak dan Ibu sehat-sehat ya. Ucap Mas Bima sambil mencium punggung tangan bapak dan ibu. Ini calon suami barumu Priska. Tiba-tiba terdengar suara lantang di depan pintu utama.